Hari ini kita berada di lokasi Polres Halmahera Utara bersama dengan Kak Yuni, dan kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tentunya kami yakin bahwa adik-adik penuh dengan semangat dan sukacita. Ayo adik-adik, semuanya diundang berdiri, kita mengawali kebaktian kita di saat ini, dan sama-sama kita puji Tuhan dengan pujian yang berjudul Mari Memuji Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengawali ibadah di saat ini, kita akan berdoa. Karena itu siapkan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena kami boleh ada lagi dalam kebaktian sekolah minggu Gereja Masehi Injili di Halmahera di hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati kami, supaya kebaktian ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih bersemangat adik-adik dan masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan dua lagu berturut-turut yang berjudul Bersama Tuhan Aku Bisa dan Berani Tampil Beda. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tata bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Ya, mari anak-anak sekalian, kita sama-sama mengulangi lagu ini dengan tim kreatif Bidara dan Remaja kami. Sudah siap? Masuk! Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.
yang diberkati Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Hidupku Berubah. Hidupku berubah dulu sendiri, masa depan gemilang menjadi milikku. Tuhan Yesus sajalah jadi pembelaku, takut-takutkan hari depan. Hidupku berubah dulu sendiri, masa depan gemilang menjadi milikku. Tuhan Yesus sajalah jadi pembelaku, takut-takutkan hari depan. Kapanpun, 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 Yesus selalulah berada di sampingku. Kapanpun, pastilah ku tak sendiri. Mari dengan sikap berdoa kita nyanyikan lagu ini sekali lagi untuk menghantar kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Hidupku berubah dulu sendiri, masa depan gemilang menjadi milikku. Tuhan Yesus sajalah jadi pembelaku, takut-takutkan hari depan. Kapanpun, 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 Yesus selalulah berada di sampingku. Kapanpun, pastilah ku tak sendiri. Pastilah ku tak sendiri. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan pelayanan firman Tuhan di saat ini akan dibawakan oleh Kak Yuni. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan berdoa dan membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan bercerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang luar biasa Engkau berikan bagi kami di hari ini. Kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kami minta hikmat yang berasal dari surgawi untuk kami, agar apa yang kami baca, kami dengarkan nanti bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terlebih kami sebagai anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini pembacaan kita terdapat dalam Kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 14 hingga yang ke-30. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu
lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memukul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi." Demikian adik-adik firman Tuhan kita di hari ini. Tuhan Yesus berkata firman Tuhan yang telah kita dengar, jangan hanya kita dengar, tetapi kita harus melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, isinya perumpamaan tentang talenta. Hari ini Kak Yuni menggunakan seragam apa? Ayo, iya. Hari ini Kak Yuni menggunakan seragam polisi. Atau adik-adik lebih tahu seragam baju polwan. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang talenta. Bagaimana seorang pengusaha, seorang tuan yang akan bepergian ke luar negeri, ia harus menitipkan talenta ke ada 3 orang hamba-hambanya. Ada yang mendapatkan 5, ada yang mendapatkan 2, dan ada yang mendapatkan 1. Masing-masing orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yang mempunyai 5, dia mengusahakannya hingga menjadi 5 lagi. Dia memperoleh keuntungan. Begitu juga yang memiliki 2 talenta. Dia mengusahakan lagi menjadi 2. Tetapi adik-adik, yang 1 talenta, dia hanya menyembunyikan di dalam lubang. Dia menggali lubang dan kemudian mengisi talenta yang Tuhan sudah berikan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ada satu cerita, ada seorang anak yang cacat,
tidak memiliki tangan. Tetapi dia tidak pernah kecewa. Dia terus berusaha sehingga dia bisa menggunakan kaki. Kaki bisa dipakai untuk makan, bahkan kakinya bisa dipakai untuk menulis. Nah, bagaimana usaha yang ia pergunakan? Walaupun dia tidak punya kaki, tetapi dia bisa menggunakan bagian tubuh yang lain untuk difungsikan. Bisa menjadi pengganti dari tangan. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus menitipkan kita sesuatu, badan kita yang sempurna, kita harus menggunakan dengan baik. Misalkan, kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang, bahkan mulut kita untuk memuji Tuhan. Adik-adik tidak bisa menggunakan mulut yang Tuhan sudah berikan dengan mengutuk sesama, menghina sesama. Misalnya di sekolah, adik-adik menghina teman adik-adik yang kekurangan, memiliki kondisi tubuh yang tidak sempurna. Tidak bisa adik-adik yang diberkati Tuhan. Karena itu, setiap karunia, setiap talenta, kelebihan yang Tuhan sudah titipkan kepada kita harus mempergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Kita harus menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, untuk menjadi seorang polisi tidak mudah. Harus ada proses yang harus adik-adik ikuti. Pertama, adik-adik harus menjaga kesehatan. Tidak boleh makan sembarangan. Harus rajin olahraga. Tidak boleh merokok. Apalagi adik-adik isap lem. Ya, adik-adik untuk menjadi seorang polisi butuh fisik yang kuat. Adik-adik harus bisa menjaga stamina adik-adik. Adik-adik harus menjaga tubuh adik-adik. Tidak bisa makan makanan yang tidak bergizi. Misalnya banyak makan coklat, banyak makan permen, nanti giginya rusak. Kalau giginya rusak, tidak bisa. Kemudian adik-adik harus banyak makan sayur. Ya, harus banyak makan ikan. Karena dari situ sumber vitamin untuk tubuh kita. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah menitipkan karunia buat kita, talenta buat kita, baik itu talenta menyanyi, talenta bisa bermain gitar, bisa bermain keyboard, semuanya itu Tuhan Yesus sudah pergunakan. Adik-adik harus mempergunakan dengan baik. Adik-adik tidak bisa, kalau sudah bisa main musik, kemudian disuruh, ayo main musik di gereja. Adik-adik bilang, saya malas, saya mesti ngantuk. Tidak bisa. Nanti seperti hamba yang ketiga, diambillah talenta yang Tuhan sudah titipkan. Kalau adik-adik sudah punya talenta menyanyi, ayo adik-adik menyanyi di gereja setiap minggu. Memuji Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau adik-adik malas-malasan, nanti talenta yang Tuhan sudah titipkan ke adik-adik akan diambil. Seperti hamba yang keberapa tadi? Ya, hamba yang ketiga. Semua talenta yang Tuhan titipkan kepada kita harus kita pergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sampai di sini dulu cerita kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kini saatnya kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Adik-adik diundang untuk berdiri semuanya dan kita angkat pujian yang berjudul Cita-Citaku. Hai kawan, dalam hidup ini apa cita-citamu? Memuliakan Tuhan atau senangkan dirimu? Kamu hebat, Dia yang buat. Kamu pintar, Dia yang buat. Puji Dia, muliakanlah nama-Nya. Biar Yesus masuk dalam hatimu. Hai kawan, buka hatimu, terima Dia. Jangan-janganlah engkau bimbang, jangan-janganlah engkau ragu, karena Tuhan
kita akan berdoa syafaat dan doa ini akan dibawakan oleh Kak Yuni. Ya, yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus menjaga dan melindungi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai detik ini. Karena itu biarlah kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah beribadah di hari ini. Biarlah firman yang telah ditaburkan menjadi berkat untuk kami, terutama buat anak-anak kekasih kami. Itu menjadi motivasi dan itu menjadi dasar iman percaya mereka untuk mereka dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Berkati setiap apa yang menjadi cita-cita mereka yang masih duduk di bangku sekolah, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hikmat, kepintaran, kebijaksanaan, kecerdasan Kau berikan bagi mereka. Dan apapun yang menjadi cita-cita mereka di masa depan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, berkati juga orang tua, papa, dan mama yang selalu setia, mendampingi mereka. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan selalu ada bagi orang tua mereka, buat papa dan mama. Sehingga orang tua bisa menjadi contoh dan teladan buat anak-anak. Berkati setiap pekerjaan yang dimiliki orang tua mereka, apapun bentuk dan jenis pekerjaan mereka, Tuhan Yesus memberkati. Berikanlah berkat-Mu dan bukalah tingkap-tingkap langit, curahkan hujan berkat atas pekerjaan yang mereka miliki. Bapa di sorga, para pengasuh, pelayan khusus yang ada, yang selalu setia melayani anak-anak kekasih, Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka, berkati kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka selalu setia melayani Engkau, Bapa di sorga. Bapa di sorga, kondisi pandemi COVID yang terus berlangsung sampai detik ini, kami percaya dan yakin Engkau punya maksud dan tujuan. Karena itu Bapa, apapun yang Engkau berikan, situasi apapun yang sementara kami hadapi sampai detik ini, Engkau terus memberkati kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami tidak bersekolah, walaupun kami tidak bisa beribadah di dalam gedung gereja, tetapi kami percaya Engkau selalu ada di dalam hati dan pikiran kami. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu, kami bawa ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Inilah kami Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus menjamin masa depan untuk setiap anak-anaknya. Karena itu, tetap berjuang untuk mencapai masa depan adik-adik. Kita akan menutup ibadah ini dan kita akan bernyanyi pujian penutup yang berjudul Masa Depan Sungguh Ada. Ya, mari kita semua tepuk tangan bersukacita di hari ini, karena Tuhan menyiapkan masa depan bagi kita semua. Jagalah hatimu, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Ya, mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini, karena Yesus tahu masa depan kita yang luar biasa. Wow, semua. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap
senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jadi kita akan mengakhiri persekutuan sekolah minggu kita di saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin kami dalam ibadah sekolah minggu kami di saat ini. Kiranya firman-Mu akan menjadi berkat yang menuntun jalan kehidupan kami. Dan kami mohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami semua. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan talenta kepada kita masing-masing sebagai wujud kasih karunia Allah. Pergunakan talenta itu untuk mewujudkan cita-cita dan masa depan adik-adik dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adikku di rumah, apa kabar? Di pagi ini kakak bertemu dengan adik-adik semua. Apa kabar adik-adik semua di rumah? Semoga sehat selalu ya, diberkati Tuhan ya. Di saat ini kakak ada di Polres Halmahera Utara. Adik-adik semua yang Tuhan Yesus berkati di rumah yang saat ini melaksanakan ibadah minggu, memang dalam situasi dan kondisi di saat ini ya kita semua masih dalam situasi pandemi COVID-19. Di saat ini kakak mau menghimbau kepada adik-adik semua yang ada di sini bahwa adik-adik sekalipun di rumah tetapi harus menggunakan protokol kesehatan. Apa tuh protokol kesehatan adik-adik semua? Pasti sudah dengar ya, sudah tahu. Protokol kesehatan itu adalah sebuah aturan daya tangkal terhadap sebuah ancaman, sebuah penyakit. Yang pertama, pakai masker. Pakai masker apa? Pakai masker. Yang kedua, harus mencuci tangan. Cuci tangan supaya bersih. Yang ketiga adalah jaga jarak. Jarak itu wajib adik-adik semua melaksanakannya di rumah ya. Kalau keluar rumah, pulang dari bermain, ya harus cuci tangan ya. Kalau pergi bermain ya, bila mama papa kasih pakai masker ya. Kasih pakai masker. Nah, begini. Nah, ini. Seperti ini ya. Kemudian jangan kumpul-kumpul, nah, harus jaga jarak. Nah, baku dapat dengan teman-teman, ya harus jaga jarak. Supaya adik-adik semua terhindar
dari wabah virus COVID-19 ini, ya. Iya. Itu harapan kakak untuk adik-adik semua. Tapi yang satu yang kakak mau bilang, tapi jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus, ya. Berdoa kepada Tuhan Yesus agar supaya Tuhan Yesus jaga semua, jaga adik-adik semua, sehingga adik-adik semua terhindar dari bahaya virus COVID-19. Ya, Tuhan Yesus akan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati adik-adik semua, keluarga, andai tolan sanak saudara dimanapun berada. Salam. Dah.